Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Alim Setiawan, SKEL MSI. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Dayanu Isanuddin Bau-Bau. Saya mulai bergabung dan diangkat di Universitas Dayanu Isanuddin sejak tahun 2021. Sejak bergabung di program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Dayanu Isanuddin, saya telah mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang kepakaran saya. Salah satunya adalah mata kuliah Sistem Informasi Geografis Kelautan atau biasa disingkat dengan SIG Kelautan. Sejak bergabung di Prodi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unidayan, saya telah mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran saya, khususnya berkaitan dengan perikanan, kelautan, ekologi perairan, dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Informasi Geografis Kelautan yang menjadi salah satu mata kuliah pendukung dalam membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis spasial untuk mendukung pengolahan sumber daya perairan. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini saya akan mendokumentasikan salah satu proses belajar yang saya laksanakan pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis merupakan mata kuliah pilihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam memahami konsep dasar serta penerapan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengolah, menganalisis, memvisualisasi, serta menerapkan data spasial sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya dalam mendukung pengolahan sumber daya perikanan dan kelautan di bidang budidaya perairan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungannya. Yang kedua, memahami konsep dasar sistem informasi geografis dan penginderaan jauh kelautan. Yang ketiga, menerapkan analisis spasial untuk menyelesaikan berbagai permasalahan geospasial khususnya di bidang kelautan. Yang keempat adalah memiliki keterampilan dalam menyusun peta tematik dan melakukan analisis spasial menggunakan perangkat lunak SIG ya. Dalam proses pembelajaran, saya juga memanfaatkan berbagai media pembelajaran, khususnya daring maupun luring, atau dengan WhatsApp Group mahasiswa sebagai media komunikasi pendamping dalam pembelajaran. Selain itu, pada kegiatan praktikum mahasiswa, kami melakukan survei lapangan, pengambilan data penggunaan perangkat lunak, ArcGIS dan QGIS, serta Microsoft Excel, untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data spasial sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang tidak hanya bersifat teoritis tapi juga aplikatif. Saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan praktikum sehingga mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, aktif berpartisipasi, serta mampu mengaplikasikan sistem informasi geografis di dalam berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. Pada mata kuliah ini, kriteria penilaian terdiri dari 5. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif pembelajaran mahasiswa 10%, tugas individu kelompok 20%, praktikum dan proyeksi 30%, ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester 20%. Marilah kita bersama-sama untuk langsung menyaksikan proses pembelajaran yang akan saya lakukan dengan materi klasifikasi citra satelit. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua hari ini? Oke, jadi hari ini kita lanjutkan materi kita minggu lalu pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Namun sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Jadi sebelum kita mulai, saya akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Nur Aisyah hadir ya. Ya. Nelly Supiani Fian. Oke. Masih ada yang belum saya sebut namanya? Sudah semua ya. Oke, bagus. Hari ini hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan masuk materi kita, pertemuan yang ke-8. Sebentar lagi kita UAS ya. Jadi pertemuan kita ke-8 hari ini kita akan membahas kaitannya dengan klasifikasi citra satelit ya, klasifikasi citra satelit. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu tahapan penting dalam pengolahan citra ya, pengolahan citra satelit. Sebelum masuk materi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa citra satelit itu pada dasarnya itu merupakan gambar saja ya, gambar yang sering kalian lihat di HP ya, di HP atau di laptop, gambar-gambar peta atau permukaan bumi ya, itu namanya citra satelit ya, citra satelit. Satelit itu tidak secara langsung mengetahui mana daratan, mana terumbu karang, mana air ya, dan yang lain-lainnya. Jadi dia hanya gambar saja ya, tanpa ada kita tidak tahu informasinya mana daratan, mana laut, mana mangrove dan lain-lain ya. Semua informasi tersebut masih merupakan nilai-nilai digital ya, nilai-nilai digital dalam bentuk pixel ya. Kalau kalian pernah lihat gambar itu, kalau kita zoom ada bentuk kotak-kotak ya, kotak-kotak itu adalah pixel-pixelnya ya, pixel-pixelnya. Kalau hanya gambar begitu kan kita tidak tahu bahwa ini adalah air, ini adalah rumah, ini adalah mangrove ya, ini adalah tambak ya. Kalau kita lihat foto begitu kita tidak bisa bedakan mana tambak, mana sawah ya. Contoh misalkan seperti itu ya. Jadi hari ini kita sebagai analis ya, kita akan mengubah kumpulan-kumpulan pixel itu menjadi suatu informasi yang bermakna ya. Contohnya misalkan kita mengubah nilai-nilai pixel itu supaya dia menjadi informasi yang bisa kita ketahui bahwa ini adalah tambak, ini adalah sawah, ini adalah air, ini adalah mangrove, ini adalah terumbu karang dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan proses klasifikasi citra satelit ya, seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja. Klasifikasi citra satelit itu adalah proses pengumpulan atau pengelompokan piksel-piksel pada citra berdasarkan kesamaan karakteristiknya ya, untuk menjadi informasi yang bisa kita tahu bahwa ini adalah apa ya, itu ya. Contoh sederhananya adalah kita akan memberikan label pada objek yang ada di dalam citra yang memiliki kesamaan yang sama ya, memiliki karakteristik yang sama, maksudnya ya, karakteristik yang sama. Contoh seperti itu, sebuah citra wilayah pesisir atau di wilayah ini kita bisa lihat pada awalnya komputer hanya mengenali angka-angka saja. Kita tidak tahu bahwa itu adalah apa ya. Kalian bisa lihat di sini ya, bisa lihat di sini. Memangnya ini kita bisa tahu bahwa ini adalah apa ya. Ini adalah gambar-gambar yang keluar kalau kita lihat di foto udara atau gambar-gambar Google Map ya. Google Map itu seperti ini ya. Nah, jadi tugas kita sebagai analis, kita akan mengolah data ini atau kita akan klasifikasikan dia bisa menjadi apa lokasi-lokasi itu atau titik itu. Misalkan ini dia nanti adalah informasinya pemukiman. Warna ini misalkan sawah ya. Warna biru misalkan perairan ya. Jadi materi ini kita akan melakukan klasifikasi citra atau proses pengolahan citra menjadi suatu informasi yang bermakna ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita harus memahami kenapa klasifikasi itu penting sekali untuk kita ya. Klasifikasi itu untuk kita di bidang perikanan dan kelautan ya. Dalam bidang perikanan dan kelautan, klasifikasi citra itu banyak digunakan atau banyak dimanfaatkan. Untuk apa saja? Ya, untuk apa saja? Contohnya, yang pertama itu untuk kita memetakan kondisi perubahan garis pantai, ya,
kondisi perubahan garis pantai. Bagaimana caranya kita bisa tahu ya kondisi perubahan garis pantai? Di dalam citra satelit ini kan dia bisa kita peroleh real time ya, kapanpun ada ya. Jadi perubahan garis pantai kita memanfaatkan citra yang kita ambil tahun 2003 misalkan, kita bandingkan dengan citra tahun 2026, bagaimana kita akan bisa mengolah melalui klasifikasi sehingga kita tahu bagaimana pergeseran dari garis pantai itu ya. Itu di bidang perikanan dan kelautan ya. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa melihat perubahan tutupan lahan ekosistem misalkan ya, misalkan perubahan tutupan lahan wilayah pesisir ya, itu banyak digunakan di bidang perikanan dan kelautan. Nah, contohnya misalkan kita bisa melihat dulu di Kota Mara misalkan, di Kota Mara di tahun 298 misalkan, di situ belum ada reklamasi itu ya. Setelah kita lihat, kita bandingkan dengan citra sekarang, ternyata di situ sudah berubah menjadi daratan ya. Contoh misalkan seperti itu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita bisa memetakan kondisi habitat ekosistem ya, habitat pesisir misalkan, atau ekosistem pesisir misalkan, kondisi ekosistem terumbu karang ya. Kita bisa memetakan melalui citra satelit ya, di mana lokasi-lokasi yang rusak, di mana lokasi-lokasi yang masih bagus ya. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya kita melihat bagaimana teknik klasifikasi itu ya. Pengolahan citra itu ada yang namanya teknik klasifikasi, metode klasifikasi ya. Metode klasifikasi pada umumnya dalam proses pengolahan citra itu ada 3 macam ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah pixel based image analysis ya, yang artinya adalah metode klasifikasi dengan memanfaatkan pixel-pixel pada citra. Pixel itu ini nih, yang kotak-kotak ini, yang kotak-kotak ini. Jadi dikelompokkan ini, pixel-pixel ini berdasarkan warnanya ya. Jadi warna ini dia memiliki kemiripan dengan warna ini. Jadi nanti dikelaskan ini menjadi suatu informasi tutupan yang sama ya. Nah, itu paham sampai situ. Itu disebut dengan metode klasifikasi berbasis pixel. Terus metode klasifikasi berbasis pixel ini ada 2 macam ya. Ada yang unsupervised image classification ya, atau klasifikasi tidak terbimbing ya. Jadi seperti apa unsupervised classification itu? Nanti sebentar kita bahas. Unsupervised classification ini adalah klasifikasi tidak terbimbing. Jadi komputer secara otomatis dia mengelompokkan warna-warna pixel itu masuk kelas apa itu. Apakah itu vegetasi, apakah itu pasir, ya, apakah itu perairan. Jadi komputer sendiri yang mengkelaskan itu, ya, menganalisis itu, ya, itu. Nah, tentunya berbasis pixel, ya, berbasis pixel. Terus yang kedua adalah supervised image classification. Supervised image classification ini atau biasa disebut dengan klasifikasi terbimbing, ya. Klasifikasi terbimbing ini adalah klasifikasi dengan ini bukan seperti yang pertama tadi kita melakukan klasifikasi secara otomatis. Ini kita melakukan klasifikasi sendiri, ya. Jadi kita melakukan digitasi namanya, digitasi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang digitasi. Kita memplot warna-warna ini berdasarkan pixelnya dan kita kasih nama sendiri. Kasih nama sendiri. Misalkan warna ini kita plot atau kita digitasi, ini kita kasih nama misalkan ini adalah mangrove, ya. Terus kita cari lagi warna yang sama, misalkan mangrove, ya. Kita yang bimbing sendiri, ya. Nah, terus warna hitam misalkan, ini apa, ya? Ini apa? Kita kasih nama kelas sendiri, ya. Lalu diklasifikasi, ya. Itu bedanya. Kalau yang unsupervised
klasifikasi ini adalah tidak terbimbing, yang supervise itu adalah terbimbing, kita sendiri yang mengkelas-kelaskan itu. Sampai situ paham? Terlalu cepat saya? Tidak ya? Oke. Ya, itu yang klasifikasi, teknik klasifikasi pertama ya. Terus yang kedua adalah object based image analysis ya, atau klasifikasi berbasis objek pada citra ya. Klasifikasi berbasis objek ini merupakan klasifikasi model terbaru ya. Nanti sebentar saya kasih lihat bagaimana perkembangan sejarah daripada model klasifikasi ini ya. Ini image klasifikasi ini berbasis objek, dia tidak hanya mengklasifikasi berdasarkan pixelnya, berdasarkan ininya, berdasarkan pixel-pixel ini, dia juga berdasarkan tekstur, bentuknya, warnanya, ya. Jadi dia lebih komplit, dia mengklasifikasi, ya. Sekarang paling banyak digunakan adalah ini, metode object based classification. Nanti sebentar kita lihat ya. Jadi tidak hanya pixelnya, tetapi juga teksturnya, bentuknya, ya, bentuk daripada permukaan bumi ini, ya. Oke. Yang ketiga itu biasa disebut dengan scan based atau berbasis pemandangan. Berbasis pemandangan. Tapi kalau di bidang kelautan dan perikanan, karena kita mau informasinya lebih detail, ini jarang kita gunakan. Ya, jarang kita gunakan. Ini biasanya digunakan untuk area-area yang sangat luas, yang besar, ya. Jadi kita itu biasanya kita menggunakan metode klasifikasi di bidang perairan, kelautan dan perikanan itu dua metode ini, ya. Nah, oke, sampai situ paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke sejarahnya, perkembangannya, ya. Saya memperlihatkan sedikit tentang perkembangan daripada metode ini. Perkembangan daripada metode klasifikasi ini, yang pertama itu adalah metode klasifikasi berbasis pixel. Ini sudah muncul sekitar 1970-an, ya. Ini minggu lalu kita sudah pertemuan kemarin kita sudah membahas jenis-jenis citra satelit, penginderaan jauh dan lain-lain sebagainya. Ini pada awal mulanya metode klasifikasi berbasis pixel itu diluncurkan pada tahun 1972. Ini digunakan pada citra Landsat, ya, Landsat, ya. Ini resolusi menengah, ya. Selanjutnya di tahun 2000-an itu menggunakan metode berbasis objek, ya, berbasis objek, tekstur dan lain-lain, karena seiring perkembangan teknologi, citra resolusi tinggi juga sudah semakin banyak, maka metode klasifikasi juga semakin ditingkatkan, ya, untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat, ya. Selanjutnya adalah scan based image analysis. Itu sekarang ini sudah juga banyak diterapkan. Ini biasanya berkaitan dengan hubungannya dengan mengolah atau mengklasifikasi area-area yang lebih besar, ya, yang lebih besar. Oke. Ini tadi saya perlihatkan bagaimana kita akan melihat seperti apa lebih jelas tentang metode klasifikasi berbasis unsupervised, yang mana tadi kita sudah jelaskan bahwa ini komputer yang menganalisis secara sendiri, yang mengkelas-kelaskan itu, ya, mengkelas-kelaskan itu. Di dalam metode klasifikasi unsupervised ini ada dua metode yang sering digunakan. Ada dua metode yang sering digunakan. Jadi ini komputer sendiri yang mengklasifikasikan, ya. Ada dua metode. Yang pertama adalah K-means dan isodata, ya, isodata, ya. Jadi nanti kita akan membahas lebih khusus ini dua metode ini di pertemuan selanjutnya. Ini adalah model metode klasifikasi unsupervised. Biasanya ini digunakan tergantung dari citra yang kita gunakan, ya. Kalau untuk citra-citra Sentinel dan Landsat, biasanya ini metode klasifikasi yang paling sering digunakan itu adalah K-means, ya, karena ini juga berkaitan dengan tingkat akurasi daripada hasil yang dihasilkan, ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah supervised classification atau klasifikasi terbimbing, ya, klasifikasi terbimbing. Ini
syaratnya kan ada training area. Kita membuat kotak-kotak, kita mengklasifikasikan kelompok sendiri-sendiri seperti tadi ya. Metode klasifikasinya itu ada 3 ya. Ada 3 yang sering digunakan orang. Ini tergantung kita. Tergantung, semuanya ini hampir-hampir sama saja. Yang membedakan ini biasanya tingkat akurasi dan biasanya juga tingkat akurasi itu disebabkan daripada kualitas citranya ya. Ini tergantung kita yang mana yang kita mau ya. Banyak pilihan di dalam, ada maximum likelihood, minimum distance classification atau SVM, atau yang disebut dengan super vector machine ya, atau SVM ya, SVM. Nanti pada saat praktik nanti kita akan mencoba semuanya, kira-kira yang mana yang hasil yang paling bagus. Kemarin saya ada beberapa riset itu melakukan melihat kondisi habitat perairan, dalam hal ini ekosistem terumbu karang, dengan memanfaatkan ini super vector mesin ya, super vector mesin ini akurasinya sangat bagus ya, akurasinya sangat bagus. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi berbasis objek ya. Nah, klasifikasi berbasis objek ini agak berbeda dengan klasifikasi berbasis piksel ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa selain piksel, dia juga melihat teksturnya atau bentuknya ya, tekstur atau bentuk daripada citra itu ya. Metode klasifikasinya di sini ada 2 macam ya, ada 2 macam. Ada multi resolution segmentation pada perangkat lunaknya yang disebut dengan e-cognition ya. Yang kedua adalah segment min shift in ArcGIS atau di ArcGIS atau QGIS ya. Jadi kita akan praktek juga dengan memanfaatkan aplikasi itu ya, 2 aplikasi itu. Oke, kita bisa lihat perbedaan daripada dua metode klasifikasi ini, klasifikasi piksel dan klasifikasi berbasis objek. Kalau perbedaannya, kita bisa tahu bahwa piksel itu dia hanya melihat warna-warna pikselnya, sedangkan objek itu dengan teksturnya ya, dengan teksturnya itu yang bisa kita lihat ya, untuk menghasilkan suatu informasi kelas-kelasnya itu ya. Sekarang bagaimana kita bisa lihat contoh penerapannya di dalam bidang perikanan dan kelautan. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan proses klasifikasi untuk melakukan analisis data untuk menghasilkan suatu informasi yang bermakna ya. Citra yang kita peroleh kan hasilnya hanya seperti ini ya, foto udara itu ya. Setelah saya klasifikasi, ini yang tadi saya sebut adalah proses digitasi untuk mengelompokkan warna-warna pikselnya itu ya. Jadi semua ini kan memiliki nilai yang bermacam-macam ini ya. Warna ini beda dengan warna-warna ini ya, sehingga informasinya kelasnya juga berbeda-beda ya. Hasilnya nanti seperti ini. Inilah hasil daripada analisis klasifikasi kita, sehingga dia muncul bagaimana kondisi tutupan ya daripada ekosistem pesisir itu. Baik, tadi kita sudah paham tentang yang ini ya. Oke. Saya pikir untuk materi kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Namun sebelum kita akhiri perkuliahan kita, saya persilakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Silakan. Ya, silakan Aisyah, apa yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, NIM 25410001. Pertanyaan saya, Pak, apa yang terjadi jika hasil klasifikasi citra satelit tidak sesuai dengan kondisi di lapangan? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi memang dalam metode klasifikasi itu seringkali kita temukan seperti itu ya. Seringkali kita temukan seperti itu. Metode klasifikasi ini kan
ini berbasis komputer, ya, berbasis komputer, sehingga potensi untuk tidak sesuai dengan kondisi di lapangan itu ada, ya, kondisi lapangan itu ada. Jadi jika hasilnya seperti itu, berarti ada kesalahan-kesalahan kita dalam bagaimana kita melakukan proses klasifikasi itu. Kesalahan kita ini biasanya disebabkan oleh, yang pertama adalah kadangkala kita citra itu kualitasnya juga tidak bagus, sehingga kita agak bingung tuh untuk mengkelaskan ini kira-kira masuk kelas apa, ya. Pengaruh ditutup awan, pengaruh kekeruhan, ya, itu juga bisa mempengaruhi kualitas hasil klasifikasi kita. Sehingga kita perlu melakukan metode klasifikasi yang benar-benar memilih citra kita itu yang mana yang lebih bagus, ya. Tentunya selain itu kita juga perlu melakukan uji akurasi atau kita mengecek validasi di lapangan, ya, untuk meminimalisir tingkat klasifikasi kita itu memiliki akurasi yang cukup baik, ya. Kira-kira seperti itu, ya, Aisyah, ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Perkenalkan, nama saya Lawadia Rizan Amin, nomor standar 25410094. Adapun pertanyaan saya itu, Pak, mengapa kita harus memilih metode klasifikasi yang berbeda-beda dan mengapa tidak menggunakan satu metode saja untuk semua citra satelit, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus-bagus semuanya, ya. Jadi kenapa kita harus memilih metode klasifikasi yang berbeda-beda? Kenapa tidak harus satu metode klasifikasi saja untuk semua citra, ya? Perlu saya sampaikan bahwa citra itu memiliki resolusi yang berbeda-beda. Setiap resolusi yang berbeda-beda, pendekatan untuk klasifikasinya juga harus berbeda, ya, harus berbeda. Karena citra yang resolusi rendah itu tidak perlu kita menggunakan metode klasifikasi yang membutuhkan informasi pengkelasan yang lebih akurat, ya, dibanding dengan metode klasifikasi pada citra yang tingkat akurasinya lebih besar, ya, tingkat resolusinya lebih tinggi, ya. Jadi pendekatan yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan kebutuhan kita dan jenis citra yang kita gunakan, ya, untuk menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik. Saya pikir itu saja, ya. Oke. Karena waktu kita sudah habis, ya, untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Ya, selamat untuk materi kita pada hari ini. Nanti saya akan share di grup WA untuk dipelajari. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan kita ujian, ya, kita ujian UAS, ya, UAS. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana penerapan daripada model klasifikasi itu, ya. Saya pikir cukup. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.